Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dari daya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam ini supaya mengingat pelajaran kita yang supaya berdikit bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Berwudu itu setengah daripada sah yang. Jadi orang mau membayar itu yang diterima, maka sahnya yang wajib berwudu. Tidak berwudu maka tidak sah sholatnya, sembahyangnya. Rukunnya itu ada 6. Dalam pelajaran yang lain bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada 4. Membasuh muka, membasuh 2 tangan, menyapu sebagian kepala, dan menyapu kaki. Nah, jadi ambilannya di Al-Quran itu ada 4. Kemudian niat. Nah, dari Rasulullah, tiap-tiap sesuatu itu wajib berniat. Maka wajib berniat tiap-tiap sesuatu itu. Ya niatnya wudu itu. Nah, nawaitu wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek. Jadi niat pertama membasuh muka itu kan dapatnya ambilannya di Al-Quran. Basuh muka, basuh 2 tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki. Kemudian satu ulama menyampaikan tertib. Nah, supaya jangan terhuruf-huruf. Jadi 6 perkara rukun wudu itu. Yang pertama niat. Pada mula-mula membasuh muka seperti diniatkannya di dalam hatinya, sajaku mengangkat hadas kecil, mengharuskan sembahyang fardukan Allah Subhanahu wa taala. Niat itu syara ialah menghajas itu membuatnya. Nah, artinya niat itu waktu air pertama kali sampai ke muka itu niat untuk di situ. Jadi bebarang beriringan niat dan sampai ke muka itu pertama kali. Sudah berkubat, basuh-basuh, surat-surat niat pertama itu harus berbarengan dengan sampainya air ke muka. Ya, sampai ke muka saja fardukan Allah taala. Saja mengangkatnya hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardukan Allah taala. Jadi niat yang pertama. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amrin, tiap-tiap sesuatu itu kan wajib niat. 2. Membasuh muka dan hat muka itu ialah dari permulaan rambut kepala sampai penghabisan tempat tumbuh jenggot, dan di antara 2 telinga, dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat muka, melainkan jenggot yang tebal pada laki-laki. Jadi batas membasuh muka itu yaitu di permulaan rambut kepala, di mana tumbuhnya rambut. Nah, di situ batas sampai penghabisan tempat tumbuh jenggot. Nah, di mana tumbuh jenggot di bawah dagu misalnya. Sampai situ batas wajib membasuh muka. Dan di antara 2 telinga. Nah, di antara 2 telinga nih wajib juga basah di situ.
dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat muka. Di mana tumbuh hat muka, batas muka di situ wajib mengalirkan, membasuh muka. Melainkan jenggot yang tebal, maka jenggot yang tebal itu cukup disalat-salati. Kada apa-apa, kada basah misalnya, ada sebagian jenggot dibasuh cukup disalat-salati. 3. Membasuh 2 tangan sampai 2 siku, dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat tangan dan segala kuku. Misalnya tangannya ada tumbuh rambut, bulu tangan misalnya wajib juga diratakan air itu. Wajib pula meratakan air pada sekalian bulu-bulu tumbuh pada hat tangan dan segala kuku. Dan wajib pula meninggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegakkan sampai air kepadanya. Jadi di kuku kita itu misalnya ada kotoran, wajib itu dibuang dulu kotorannya, kemudian disampaikan airnya ke dalam situ. Kalau misalnya ada cat, wajib dibuang catnya. Misalnya ada tip ek atau ada bekas kita yang iwak, misalnya ada kulit iwak di tangan, wajib dihilangkan yang menegah air sampai itu. 3. Menyapu setengah kepala, dan keempat menyapu setengah kepala, dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebagian rambut yang tumbuh pada hat kepala atau sebagian kulit kepala. Misalnya rambutnya panjang, kada apa-apa yang menyapu di ujung rambutnya, tapi rambut itu masih masuk di dalam hat kepala. Kalau panjang seperti perempuan, rambutnya di ujungnya jadinya basuh, menyapu sebagian kepala tadi di rambut ujungnya, tapi itu kan perempuan itu di luar hat batas kepala, maka tidak usah kalau menyapu ujung rambutnya aja. Menyapu rambut itu harus di tempat masih hat kepala, batas kepala, tidak boleh keluar dari batas kepala. 5. Membasuh 2 kaki, 2 mata kaki. Nah, jadi itu dibasuh hatnya sampai 2 mata kaki. Dan sunat itu dilebihi menyapu sekalian anggota itu. Supaya apa? Itu supaya nanti kalau sudah di akhirat itu bekas air wudhu itu bersinar-sinar, kata Rasulullah SAW. 6. Tertib pada segala anggota wudhu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Nah, harus bersusun, kada boleh terbalik-balik, terdahulu basuh tangan misalnya baru muka, terdahulu menyapu kepala misalnya daripada membasuh tangan. Nah, itu kan terbalik-balik, kada tertib, maka kada sah kalau kada tertib. Jadi harus tertib berwudu itu. Jadi mana Ustaz menyapu telinga? Nah, maju telinga itu sunat aja, kalau itu tertinggal tetap sah wudunya karena itu sunat aja. Dan sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.